Ya, silakan. Silakan ada dari silakan. Nah, silakan dulu. Punya bersih. Hari Jumat sekarang. Nanti kalau belum dipotong nanti belum sekolah potong. Oke? Nah, ini dipotong nanti ya. Bersihkan. Oke. Punya? Dibersihkan. Ya, dibersihkan ini dibersihkan. Ya, bersih. 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 Sekalian ibu ini aduh apa ini kecewa anak ibu ada yang kecewa sedih ada yang B aja aduh macam-macam perasaannya berarti hari ini kita tidak sama dong perasaannya ini ngantuk kecewa juga apa sih yang buat kecewa siapa yang mau mengutarakan perasaannya apa yang membuat anak ibu kecewa hari ini Korea-Koreaan. Apa itu? Itu yang bikin kecewanya. Bukan gara-gara ibu kan? Ini di mana kakak? Kecil makhluk kecil. Yang kenyataannya? Ya, seperti itulah kita terkadang disampaikan yang nyata ini kita berat hati kita menerimanya ya Nanda ya. Tapi yang jelas, halo. Hai. Hari ini kita harus bahagia. Kalau kita tidak bahagia, maka pelajaran kita sulit untuk kita dapat. Bisa bahagia untuk ibu hari ini? Bisa. Kita nyanyi apa coba? Pertanyaannya, siapakah nama ayah? Ada yang tahu?
ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin ditanya. Ya. Aduh. Kalau bisa jawab ini harus bisa juga ikuti pelajaran ibu nanti, konsentrasinya tetap dijaga nanti ya. Satu kali lagi, habis itu tidak sebutkan lagi. Jika seorang ayah memiliki 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Anak pertama bernama Susi, anak kedua bernama Sinta, dan anak yang ketiga bernama Sandro. Pertanyaannya adalah, siapakah nama ayahnya? Bagus. Siapa yang jawab tadi? Nah, ibu kasih hadiah. Apa janjinya tadi? Salam. Ini salam hangat dari ibu. Yang mana ini bu? Salam hangat. Kalau bakwannya nanti ya. Ya. Oke. Jadi konsentrasinya seperti itu. Jadi jika seorang ayah memiliki. Oke, anak-anak ibu semua. Teks deskripsi itu menggambarkan suatu objek. Objek itu dapat berupa tempat, dapat berupa benda, dapat berupa peristiwa. Ya. Nah, nanti ibu akan berikan pada kalian objeknya adalah sebuah pantai. Ini adalah teks deskripsi sudah tadi. Kemudian kita lihat ciri-ciri teks deskripsi. Apa ciri-ciri teks deskripsi yang ada ibu? Menggambarkan ciri khas atau berbeda objek, tujuan warna, ukuran, bentuk, dan keadaan cara dan ciri. Jadi menggambarkan ciri-ciri yang khas, yang spesifik dari sebuah objek, seperti warna, seperti ukuran, dan keadaannya secara terperinci. Itu ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang kedua, objek yang digambarkan bersifat spesifik dengan teks laporan yang menggambarkan objek secara umum. Dan yang ketiga, melibatkan kesan pada indera. Mana alat indera kita, ada yang tahu? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama hidung, lidah, kulit. Nanti kalau ada teks deskripsi yang kalimatnya seperti ini, betul melihat seperti apa yang dicari. Bisa dibagi ya. Jadi ada berapa ciri-ciri teks deskripsi? Pendahuluan berupa identifikasi objek merupakan penetapan identitas. Kalau identitas itu di mana tempatnya, ya. Kalau kita mau mendeskripsikan sebuah peristiwa, di mana peristiwanya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, kemudian yang kedua, tubuh atau inti teks yang berisi tentang klasifikasi dan deskripsi bagian. Nah, merupakan penyusunan golongan atau pengelompokan menurut kaidah yang telah ditetapkan serta pendeskripsian tiap golongan. Nah, kemudian konsep struktur teks deskripsi yang ketiga adalah penutup. Penutup berisi deskripsi manfaat atau kesan. Jadi struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tubuh, yang ketiga penutup. Nah, pendahuluan berisi identifikasi objek, yang tubuh berisi klasifikasi dan deskripsi bagian, yang terakhir penutup berisi deskripsi manfaat atau lupa sama yang murah, yang bawah sama yang bawah. Ya, yang semangat hidup ini apa? Juga. Ya, ini benda kesukaan. Ibu maunya satu kelompok
Ibu tidak sampaikan di sini dong. Ini. Ya. Apa tuh? Enggak masalah. Nah, tugasnya lihat pada halaman 3, coba Nana ibu dibuka halaman 3. Nah, kalian isi tabel di sana. Ya. Nah, isi pada bagian yang kosong di belakang. Nah, ini nih. Masing-masing kita buat. Ibu tunggu waktu 2 menit. Kemudian perasaan terhadap objek. Nanti kita bacakan ke depannya. Nah, ya. Ini objek yang dideskripsikan. Nah, bikin pantai. Bikin teksnya. Foto mana dulu? Main mancing, main mancing juga.
pria. Kemudian Nirwana kadang berada tak jauh dari jalan raya. Kondisi jalannya sangat indah. Teman kita di depan ini kalian bisa tangkap? Tidak. Kenapa? Berisik. Bagus. Jadi kalau kita berisik, bisa nggak kita mendengarkan orang berbicara satu orang saja? Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Mohon kita diam dulu. Objek yang didiskusikan. Kemudian teks konten warna menjadi ciri yang sangat ini air lautan. Hamparan pasirnya yang berwarna putih serta hijau pohonnya ada di pantai Nirwana. Tak jauh dari jalan raya. Kemudian lokasi pantai Nirwana ada di Gorong. Tak jauh dari jalan raya. Kondisi jalan pun sangat mulus dan terbuka. Meskipun agak sedikit berbeda perasaan dan Nah, tujuannya Pantai Nirwana itu memiliki ciri yang sama, yakni air lautnya yang biru, hamparan pasirnya yang berwarna putih, serta hijaunya pepohonan yang ada di pantai. Kira-kira anak-anak ibu ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Tidak ada? Ada? Silakan dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 5. Ada pertanyaan? Tidak? Sudah merasa puas saja? Nah, kalau tidak ada, kita beri applause untuk kelompok 4. Oke, terima kasih, silakan duduk. Yang dideskripsikan Pantai Nirwana. Tujuan teks. Tujuannya adalah menciptakan imajinasi pembacanya sehingga ia seolah-olah melihat, mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulisnya. Rinciannya adalah Pantai Nirwana memiliki keindahan layaknya nirwana, birunya laut dan kehilauan pasir putihnya sungguh memikat. Perasaan terhadap objek. Rasa keingintahuan tentang Pantai Nirwana dan ingin mengetahui lebih dalam tentang Pantai Nirwana tersebut. Sekian presentasi saya tentang kelompok 5. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantai Nirwana itu sendiri. Ya, jadi kita lengkapi sedikit lagi. Kita beri applause untuk kelompok 5. Sudah 2 kelompok yang maju, tidak satu pun anak ibu yang bertanya, ada apakah? Sudah paham atau tidak paham sama sekali? Paham. Oh, gitu. Serius tuh? Kita lihat satu kelompok lagi. Kelompok kelompok CC.
keindahan di Pantai Nirwana. Rinciannya menikmati keindahan pantai, bermain air, menyaksikan sunset, memancing, camping. Ya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, terus kelompok. Oke, sekarang kelompok 1 anggotanya Nurul, Rodi, Aidil, Rajib, dan Furqan. Anak-anak ibu, dengarkan Rajib yang membaca. Tadi kan sudah didengarkan juga. Tujuan memberitahukan informasi tentang suatu tempat wisata yang bernama Pantai Nirwana. Rincian berwisata ke tempat Pantai Nirwana, yakni di Padang, Sumatera Barat. Perasaan terhadap subjek sangat menyenangkan. Ya, itu selesai kan betul-betul. Jana, yang laki-laki membacakan hasil diskusinya dengan caranya sendiri. Tadi disampaikan bahwa tujuan teksnya beda juga sebenarnya ya, siang-siang ini belajar ya, memberitahu informasi tentang suatu tempat wisata yang bernama Pantai Nirwana, itu milik kelompok 1. Oke, tidak ada juga pertanyaan? Apa ini? Ya, sekarang silakan. Coba ulangi, balaskan kalimatnya pakai bahasa Indonesia yang bagus. Silakan.
Suci